Halo guys, kita lanjut. Seseorang yang merepotkan. Ketika Mu Chen membaca pesan itu, wajahnya berubah tak terkendali. Dengan kartu truf Linjing dan spiritual Frost Puppet, dia bahkan bisa melawan Zuyan. Tapi Zuyan terjebak di Wind Mansion oleh mereka, jadi siapa yang membuat Linjing merasa bermasalah? Mungkinkah Garudanya? Tatapan Mu Chen melintas dengan bingung. Meskipun Garuda menduduki peringkat ketiga, Mu Chen menolak untuk percaya bahwa seseorang seperti dia akan lebih lemah dari Zuyan dan Su Qingyin. Sepertinya dia pasti harus bergegas dan melihatnya. Mu Chen melihat ke depan pada api yang menyala-nyala di mana kipas angin dewa melayang-layang di dalamnya. Esensi darahnya telah meninggalkan jejak di Profound Yellow Gale, membentuk tanda merah. Ketika jejak itu terbentuk, Mu Chen dapat segera merasakan hubungan ajaib dengan kipas angin dewa. Bahkan jika orang lain merebutnya darinya, dia hanya membutuhkan satu pemikiran dan kipas angin dewa akan melancarkan pembalasan dan situasi. Seperti seseorang yang menggunakan kipas dewa angin untuk menghadapinya, pasti tidak akan muncul. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menepis api. Kipas dewa angin kemudian jatuh ke tangannya. Itu dingin untuk disentuh dan dia mengungkapkan senyum puas. Setelah memperbaiki kipas angin dewa ini, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya, tetapi jika dia ingin menggunakannya, maka dia akan membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang masih belum bisa dia capai dengan kultivasinya saat ini. Tetapi bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya, artefak Sein tetaplah Sein artefak. Dengan itu, kekuatan bertarung Mu Chen pasti akan melonjak dan jika dia bertemu Zuyan lagi, bahkan tanpa arai spiritual, Mu Chen masih bisa menghadapinya dengan bantuan kipas angin dewa. Mu Chen memegang kipas dan terlihat agak elegan dengannya. Dia mengutak-atik kipas sebelum menyimpannya dan siluetnya muncul di sudut lain pagoda. Nine Nether masih di langit, di mana angin kencang telah berkumpul di sekelilingnya. Mu Chen menatapnya dengan kilatan kejutan di matanya. Itu karena dia bisa merasakan bahwa meskipun dia bisa mengunci Nine Nether, untuk beberapa alasan, dia ragu. Jika dia menyerangnya, dia pasti tidak akan bisa menyerangnya. Dia mirip dengan angin yang tidak bisa diprediksi. Ketika Mu Chen melihat Nine Nether, yang terakhir juga membuka matanya dan dia menatap Mu Chen dengan senyum di wajahnya yang dingin. Namun, ketika Nine Nether tersenyum padanya, Mu Chen sedikit mengernyitkan matanya dan tiba-tiba berbalik untuk melihat siluet di belakangnya. Sungguh waktu reaksi yang cepat, Nine Nether memandang Mu Chen dan tersenyum. Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat Nine Nether. Kecepatanmu. Kecepatan Nine Nether sebenarnya telah melampaui persepsinya dan jika bukan karena dia terbiasa dengan aura Nine Nether, dia mungkin tidak akan bisa mendeteksinya. Kecepatan itu benar-benar hebat. Seni pemanggilan angin ini tidak sederhana. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Meskipun 9 Nether sebelumnya cepat, kecepatannya kurang lebih mirip dengan Mu Chen. Tapi kecepatannya saat ini telah menghancurkannya. Jadi seni pemanggilan angin ini jelas tidak sederhana. Kemampuan surgawi kecil yang biasa pasti tidak akan memiliki kecakapan seperti itu. Seni pemanggilan angin ini benar-benar tidak sederhana, secara alami, secara akurat, seharusnya seni pemanggilan angin yang lengkap itu tidak sederhana. Nine Nether mengangguk setuju. Lengkap, Mu Chen tercengang. Seni pemanggilan angin yang telah selesai dikenal sebagai seni pemanggilan angin yang lebih besar. Jangan berpikir bahwa itu hanya sebuah kata tambahan. Dikatakan bahwa seni pemanggilan angin yang lebih besar bahkan termasuk salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di wajah 9 Nether. Dia hanya tahu tentang informasi ini setelah mengolah seni pemanggilan angin ini. Dampak dari informasi ini sangat besar baginya. Lagi pula, apa yang disebut 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi, terlalu bergema di dunia 1000 besar. Nine Nether tidak pernah bermimpi bahwa kemampuan surgawi yang lebih rendah yang dia dapatkan didirikan dari kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Seni pemanggilan angin yang lebih besar, salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tiada bandingannya. Mu Chen menarik napas dingin, karena dia juga sangat terkejut. Dia juga tidak menyangka bahwa kemampuan surgawi yang lebih rendah dari Istana Angin akan memiliki asal yang begitu hebat. Itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi tanpa tanding yang bahkan penguasa surgawi akan tergoda. Meskipun ini bukan seni pemanggilan angin besar yang asli, jika Nine Nether berhasil menyelesaikannya dari sebuah kesempatan, maka nilainya tidak ternilai harganya.
Tidak heran mengapa kecepatan Anda akan begitu mengerikan setelah mengolahnya. Pada saat ini, Mu Chen juga mengerti dan tidak bisa menahan nafas. Kesempatan Nine Nether benar-benar layak dikagumi. Siapa yang tahu bahwa kemampuan surgawi yang lebih rendah akan berasal dari seni pemanggilan angin yang lebih besar. Menurut perkiraannya, jika Nine Nether mengedarkannya dengan kekuatan penuh, selama dia tidak menemukan penguasa bumi yang asli, dia akan bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Meskipun kekuatan Wind Mansion Lord tidak di atas, saya percaya bahwa kecepatannya pasti yang pertama di antara 9 mansions. 9 Nether tersenyum. Dia jelas tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah mendapatkan harta seperti itu. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, karena kamu telah berhasil mengolah seni pemanggilan angin ini, mari kita bergerak sekarang. Lin Jing mengalami masalah. Saat dia berbicara, dia memberitahu Nine Nether apa yang dia dengar dari Lin Jing. Seseorang yang bahkan Lin Jing tidak bisa tangani, mendengar kata-katanya, Nine Nether menyipitkan matanya dan melanjutkan, kalau begitu mari kita bergegas. Untuk bisa membuat Lin Jing merasa merepotkan, itu pasti bukan orang biasa, jadi mereka harus segera bergegas jika Lin Jing menderita. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan melayang ke langit sebelum melesat ke kejauhan. Ketika Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya, Nine Nether berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan badai muncul di bawah kakinya. Dia berjalan di atas angin dan dengan mudah muncul di belakang Mu Chen. Selanjutnya, tidak peduli berapa banyak Mu Chen meningkatkan kecepatannya, dia tidak bisa melepaskannya. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi dan sebuah pulau melintas di depan mata mereka. Hanya dalam 10 menit, mereka secara bertahap mendekati Pulau Naga tempat Lin Jing mengirim pesan. Masih banyak ahli di luar Pulau Naga tetapi mereka tidak berdaya sebelum racun nafas naga, jadi mereka tidak berani masuk. Tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menyerah dan hanya bisa bertahan. Racun napas naga, Mu Chen mengenali kabut beracun itu dengan sekilas, tapi dia tidak terlalu terkejut. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyerang Nine Nether. Pada saat itu ketika mereka memasuki pulau, api transparan menyembur dari tubuh keduanya, api abadi, tetapi dalam hal kualitas, Mu Chen sedikit lebih rendah, karena api abadi 9 Nether jauh lebih murni. Namun, Mu Chen hanya ingin memblokir kabut beracun selama itu berhasil, itu bagus. Keduanya memasuki pulau dan terbang menuju kedalaman. Tidak lama kemudian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang datang dari kedalaman, yang seharusnya menjadi lokasi Lin Jing. Tapi dilihat dari gerakannya, pertarungan tampaknya sangat intens. Mu Chen dan Nine Nether dengan cepat mendekati lokasi di mana fluktuasi energi spiritual berasal. Setelah itu, lingkungan keduanya melonjak dengan energi spiritual, mereka sepenuhnya siap untuk bergerak kapan saja. Saat mereka berdua melakukan perjalanan, kabut beracun tiba-tiba menipis karena pertempuran sengit yang terjadi. Mu Chen melirik dan melihat konfrontasi intens antara dua siluet. Pada saat ini, mereka berdua diselimuti energi spiritual yang sangat kuat dengan pilar energi spiritual yang menjulang ke langit. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tombak naga merah muncul di tangannya sebelum dia menuangkan energi spiritualnya yang tak terbatas ke dalam. Lengannya gemetar dan tombaknya menerkam, mirip dengan seekor naga yang mengacungkan cakarnya dengan daya mematikan yang tinggi. Tombak itu segera berada di antara mereka berdua dan sebuah ledakan terjadi, memisahkan kedua siluet itu. Saat mereka berdua terpisah, wajah Lin Jing berkilat gembira saat melihat tombak itu dan dia langsung meraung, cepat tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Mu Chen muncul di samping Lin Jing dan setelah melihat bahwa dia tidak menderita luka apapun, baru kemudian dia merasa lega sebelum melihat siluet yang tidak terlalu jauh. Dia ingin melihat siapa yang berhasil memaksa Lin Jing pergi sejauh ini. Mu Chen melirik dan melihat seorang wanita berpakaian pelangi berdiri di atas batu dengan kecantikan menyihir yang bahkan membuatnya agak terkejut. Saat dia mengalihkan pandangannya ke atas, sebagian besar kerudung yang menutupi wajah wanita itu robek, sehingga tidak bisa menyembunyikan penampilannya. Dengan demikian, Mu Chen bisa melihat wajahnya hanya dengan pandangan sekilas. Sungguh indah, itulah pikiran pertama yang muncul di hati Mu Chen. Kenapa dia terlihat sangat familiar, itu adalah pikiran kedua di benaknya. Mu Chen tercengang sambil menatap keindahan. Untuk sesaat, seolah-olah otaknya telah jatuh,
yang dia pulihkan beberapa saat kemudian, dan dia langsung melebarkan matanya. Wanita berbaju pelangi itu berdiri di atas batu dengan rambut bergelombangnya yang memancarkan aura mempesona, yang membuatnya semakin menarik, ditambah dengan penampilannya. Ular 7 warna melingkar di bahunya, yang memberinya rasa keindahan lain. Namun, ketika Mu Chen melihat penampilan yang mempesona itu, matanya perlahan melebar dan ekspresinya berubah aneh. Itu karena penampilan itu tidak asing baginya. Itu adalah Cai Xiao, yang pernah ditemui Mu Chen di Dragon Phoenix Heaven, atau haruskah dia mengatakan Xiao Xiao? Putri Kaisar Api yang dikabarkan, yang latar belakangnya sama menakutkannya dengan Lin Jing. Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa orang merepotkan yang ditemui Lin Jing adalah dia. Ini benar-benar bentrokan seseorang yang dekat yang gagal mengenali satu sama lain. Mu Chen tercengang saat dia melihat Xiao Xiao, yang terakhir juga dengan jelas melihatnya saat ini dan tercengang sebelum senyum penuh rasa muncul di wajahnya. Hei, Mu Chen, apa yang kamu lakukan? Ketika Lin Jing melihat bahwa Mu Chen tidak bergerak, dia berbicara dengan ragu. Xiao Xiao dengan lembut membelai ular di bahunya dan menggoda, TSK, kami belum bertemu satu sama lain selama setahun. Mu Chen, jadi kapan Anda mulai bekerja sebagai pejuang sewaan? Mendengar kata-katanya, Lin Jing dan Nine Nether tercengang sebelum keduanya menatap Mu Chen, kau mengenalnya. Mu Chen tersenyum pahit, dia juga temanku. Kami pergi ke surga naga Phoenix bersama-sama. Ketika Lin Jing mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan untuk melebarkan matanya. Meskipun dia tidak berbicara, dia pasti merasa canggung di hatinya. Lagi pula, situasi ini benar-benar terlalu canggung dan dia tidak tahu harus berkata apa. Dia menarik energi spiritual yang tak terbatas di sekelilingnya. Karena wanita ini adalah teman Mu Chen, maka tidak perlu bertarung. Lin Jing juga seseorang dari kelahiran yang tidak biasa. Meskipun dia seorang wanita, dia juga murah hati. Dan dengan demikian, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap Xiao Xiao. Mu Chen merasa lega pada adegan ini, mereka berdua adalah temannya dan jika mereka bertarung, itu pasti akan membuatnya pusing. Xiao Xiao mendekat saat Mu Chen memberinya senyuman sebelum memperkenalkannya pada Nine Nether. Ini Nine Nether, yang bersamaku di benua Gridlaw dan dia adalah teman lamaku. Dia kemudian menunjuk Lin Jing, ini Lin Jing, leluhur bela diri adalah ayahnya. Menyelesaikan kata-katanya, dia kemudian berkata kepada Nine Nether dan Lin Jing, ini Xiao Xiao, Kaisar Api adalah ayahnya. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata-katanya, ketiga gadis itu terkejut saat mereka saling memandang dengan kaget. Leluhur bela diri dan Kaisar Api adalah eksistensi yang dapat menggetarkan seluruh dunia 1000 besar dengan langkah kaki mereka. Namun, kedua pembangkit tenaga listrik itu jarang menunjukkan wajah mereka. Jadi siapa yang mengira putri mereka akan bertemu satu sama lain dengan metode ini? Jadi kamu adalah putri dari Martial Ancestor. Bahkan ayahku sangat menjunjung tinggi Martial Ancestor. Itu benar-benar takdir bahwa aku bisa bertemu dengan Princess of the Martial Realm hari ini. Wajah Xiao Xiao benar-benar sedikit terkejut. Bagaimanapun, reputasi Martial Ancestor tidak lebih lemah dari ayahnya sendiri dan dia tahu bahwa Martial Ancestor adalah salah satu dari mereka di dunia 1000 besar yang bahkan ayahnya sangat hargai. Mata Lin Jing berseri-seri saat dia berbicara dengan beberapa kegembiraan, jadi Kaisar Api adalah ayah kakak. Saya juga mendengar ayah saya berbicara tentang Kaisar Api senior. Dia idola saya dan jika saya tahu identitas kakak sebelumnya, maka saya pasti akan membiarkan Anda memiliki mutiara naga spiritual. Lin Jing bangga pada ayahnya sejak dia masih muda, jadi dia secara alami menghormati Kaisar Api yang bisa berdiri setinggi ayahnya. Jadi kegembiraan di wajahnya saat ini tidak palsu. Xiao Xiao sedikit tersenyum, dia merasa beruntung di dalam hatinya bahwa Mu Chen datang tepat waktu. Jika tidak, jika sesuatu terjadi dan keduanya mengeluarkan kartu as mereka, maka kedua belah pihak pasti akan menderita cedera. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada gunanya membentuk permusuhan dengan pihak lain hanya untuk mutiara naga spiritual. Mu Chen memandang kedua wanita yang rukun, dan merasa sangat lega. Keduanya memiliki kelahiran yang tidak biasa sehingga bahkan jika mereka memiliki karakter yang berbeda, mereka sangat sombong jauh di lubuk hati mereka. Oleh karena itu, Mu Chen khawatir mereka masih akan bertarung dan jika itu masalahnya, dia akan terjepit di antara mereka berdua.
Tapi untungnya, mereka berdua masih memiliki sopan santun dan tidak seperti gadis-gadis kecil itu. Mu Chen kemudian menatap Xiao Xiao dan berkata dengan heran, "Mengapa kamu berada di Istana Surga Kuno?" Istana Surga Kuno didirikan oleh Kaisar Surgawi. Kebetulan saya keluar dari kultivasi saya jadi saya datang untuk melihatnya. Awalnya, saya ingin pergi ke wilayah utara untuk mencari Anda. Tetapi saya percaya bahwa Anda tidak akan melewatkan acara seperti itu jadi saya langsung datang ke sini sebagai gantinya. Xiao Xiao tersenyum saat dia melirik Mu Chen dan berbicara dengan suara kaget, "Kekuatanmu meningkat cukup cepat." Ketika mereka berada di surga naga Phoenix, kultivasi Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 3, bahkan tidak 2 tahun telah berlalu dan dia sudah melangkah ke alam penguasa kelas 9. Kecepatan kultivasi seperti itu bahkan membuat Xiao Xiao agak terkejut di dalam hatinya. "Tidak secepat kamu," Mu Chen mengangkat bahu. Ketika dia datang ke sini, Xiao Xiao tidak menyembunyikan kekuatannya dan kultivasinya tidak lebih lemah dari Zuyan, penguasa kelas 9 yang sempurna, dan dia bahkan mungkin berada di antara yang teratas bahkan di alam itu. Ini adalah mutiara naga spiritual. Mu Chen melihat mutiara kristal di atas tahta. Itu pasti alasan mengapa Lin Jing dan Xiao Xiao bertarung. Lin Jing dan Xiao Xiao saling bertukar pandang sebelum mereka berdua menganggukkan kepala karena malu. "Jadi bagaimana kalian berdua akan membaginya?" Mu Chen bertanya. "Karena hanya ada satu mutiara naga spiritual dan hanya satu yang bisa memilikinya. Namun, dia jelas tidak akan membuat keputusan untuk mendistribusikannya." Ketika Lin Jing mendengar kata-katanya, dia tersenyum dan berbicara lebih dulu. "Biarkan kakak Xiao memilikinya, dia belum mendapatkan token dan ini juga tidak terlalu penting bagiku." Meskipun mutiara naga spiritual sangat berharga, harta apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya dengan statusnya, di matanya, mutiara naga spiritual masih belum mencukupi, setidaknya dibandingkan dengan menjalin hubungan baik dengan Xiao Xiao. Ketika Xiao Xiao mendengar pilihan Lin Jing, dia ragu sejenak sebelum menunjukkan senyum terima kasih. "Kalau begitu terima kasih, adik Lin Jing, ini masih cukup berguna bagi saya dan jika kita menemukan harta, nanti, saya akan mengganti Anda dengan mereka." Ular 7 warna merangkak keluar dari bahunya dan meludahkan lidahnya ke arah mutiara naga spiritual dengan penuh semangat. "Kakak Xiao terlalu sopan, silakan dan ambil." Lin Jing tertawa. Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju tahta. Tetapi ketika dia berada sekitar 100 kaki dari tahta, Mu Chen tiba-tiba muncul di sampingnya dan menghentikannya. Xiao Xiao tertegun dan menatap Mu Chen dengan ragu. Lin Jing dan Nine Nether juga menindaklanjuti, menatap Mu Chen dengan bingung. "Ada masalah?" Itu masih 9 Nether yang paling mengerti Mu Chen. Dia tahu bahwa Mu Chen pasti tidak akan tergoda oleh mutiara naga spiritual ini dan karena itu masalahnya. Maka pasti ada alasan lain mengapa dia menghentikan Xiao Xiao. Ketika Xiao Xiao dan Lin Jing mendengar kata-kata Nine Nether, mata mereka menyipit. Mu Chen menatap tahta dan dengan lembut menganggukkan kepalanya, ini sedikit aneh. Ketika Xiao Xiao mendekat, dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi halus yang begitu tersembunyi sehingga bahkan Xiao Xiao dan Lin Jing tidak merasakannya. Mu Chen berlutut dan meletakkan tangannya di tanah, lalu menutup matanya. Ketika ketiga wanita melihat ini, mereka berpisah dan membuat formasi pelindung dengan dia di tengah. Mu Chen tetap dalam posisi ini untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba membuka matanya dan cahaya spiritual berkedip di telapak tangannya, benar-benar ada masalah. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke bawah dan fluktuasi energi spiritual yang terlihat menyebar dari telapak tangannya. Ledakan bergema saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tanah tampaknya mulai runtuh. Saat tanah runtuh, ketiga wanita itu bisa melihat garis spiritual muncul di tanah dan mereka saling terkait menjadi arai spiritual besar dengan tahta sebagai fondasinya. Lebih jauh lagi, apa yang membuat pupil mereka mengecil adalah kenyataan bahwa mereka melihat seekor naga putih di atas reruntuhan, diselimuti aura kematian tanpa vitalitas di mata naga itu. Naga itu tergeletak di sana tanpa vitalitas apapun. Tidak heran mengapa ketiga wanita itu tidak bisa merasakannya dan alasan mengapa Mu Chen bisa, itu karena itu adalah arai spiritual. Ini sebenarnya adalah Exotic Corpse Dragon,
para wanita melihat ke arah naga putih yang diselimuti aura maut dan berbicara dengan takjub. Mereka tidak terlalu takut dengan naga mayat eksotis ini, tetapi arai spiritual yang membuat mereka merasa terancam. Apa arai spiritual ini? Xiao Xiao bertanya dengan bingung. Jika dia melangkah ke dalam arai spiritual tanpa persiapan apapun, maka dia mungkin akan sangat menderita. Ini adalah arai mayat spiritual. Jika Anda masuk, energi spiritual Anda akan ditekan dan menilai dari aura maut yang berkumpul di sana, bahkan penguasa kelas 9 yang disempurnakan akan dikurangi menjadi kira-kira di penguasa kelas ke-7, jawab Mu Chen. Xiao Xiao dan Lin Jing terkejut. Jika kultivasi mereka ditekan ke penguasa kelas ke-7, maka mereka pasti akan dimakan oleh naga mayat eksotis. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan sesuatu yang begitu mematikan akan disembunyikan di sana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Xiao mengerutkan alisnya. Jika dia dengan paksa merusak susunan itu, maka itu mungkin akan mempengaruhi mutiara naga spiritual juga. Ketika Mu Chen mendengar kekhawatirannya, dia dengan ringan tersenyum. Jika itu arai spiritual, serahkan padaku. Jika itu arai spiritual, serahkan padaku. Mu Chen berbicara sambil membentuk segel dengan tangannya. Saat kilau spiritual melonjak, segel spiritual disempurnakan dan ditembakkan ke udara, menyatu dengan atmosfer. Arai mayat spiritual ini tidak sederhana dan menurut perkiraannya, ini bisa dianggap sebagai arai spiritual kelas cendekia jika dalam keadaan lengkap, tapi untungnya sudah rusak karena waktu dengan kekurangan di dalamnya. Ini juga alasan mengapa dia percaya diri dalam menghadapinya. Segel spiritual terus-menerus terintegrasi ke dalam arai spiritual, secara bertahap berfluktuasi dan beberapa garis spiritual mengalami gangguan kemudian secara bertahap memudar. Mu Chen tidak menghancurkan arai spiritual ini sepenuhnya, karena akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Dia memilih metode yang paling efisien, yaitu menghancurkan beberapa inti dari arai spiritual, menyebabkannya terganggu. Itu akan kehilangan keseimbangan dan runtuh dengan sendirinya. Saat arai mayat spiritual ini berfluktuasi, mata Xiao Xiao berbinar saat dia melihat Mu Chen dengan sedikit keheranan. Jelas, dia tidak mengharapkan pencapaian Mu Chen di jalur arai spiritual mencapai ketinggian ini. Gemetar datang dari arai spiritual karena fluktuasi energi spiritual yang terdistorsi terus-menerus datang dari arai spiritual. Pada akhirnya, arai spiritual tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan hancur dengan ledakan. Energi spiritual tersapu di langit dan aura maut juga tersapu bersama dengan penghancuran arai spiritual, menyebabkan langit dan bumi langsung menjadi dingin. Tapi untungnya, mereka siap dan mengedarkan energi spiritual mereka untuk menjaga tubuh mereka, membiarkan aura maut menyerang mereka. Gelombang kejut aura mematikan berlangsung selama beberapa menit sebelum menghilang. Ketiga wanita itu menatap ke depan dengan gembira. Arai mayat spiritual ini telah benar-benar memudar. Tidak buruk, tidak buruk. Saya belum melihat Anda untuk beberapa waktu dan saya harus melihat Anda dengan cara lain. Xiao Xiao dengan lembut tersenyum. Dia sangat puas dengan cara Mu Chen. Jika dia melakukannya, dia mungkin harus menggunakan metode yang paling merepotkan dan dengan paksa menghancurkan arai spiritual. Tetapi efisiensinya terlalu besar dan jika dia secara tidak sengaja menghancurkan mutiara naga spiritual, maka dia akan menderita kerugian. Masih ada naga mayat eksotis. Mu Chen menunjuk naga di tanah. Itu adalah keberadaan yang merepotkan, karena aura kematian sangat mendominasi. Jika aura maut menyerang tubuh mereka, itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar. Biarkan aku menanganinya sendiri. Xiao Xiao sedikit tersenyum, membuatnya terlihat sangat cantik, mirip dengan potret yang menambah keindahan di langit dan bumi, dan mengulurkan tangannya. Dia meletakkan ular 7 warna itu dan dengan lembut menepuk kepalanya. Ular 7 warna itu langsung tegak dan berubah menjadi garis pelangi, muncul di atas naga dalam sekejap mata. Meskipun naga itu sudah mati, ia masih memiliki instingnya sehingga mengeluarkan raungan yang dalam dan membuka mulutnya. Aura maut abu-abu menyembur keluar, menyebabkan wilayah yang disapu oleh aura maut menjadi gelap. Namun, ular 7 warna itu tidak bergerak ketika menghadapi aura maut. Ketika aura maut menyelimuti ular itu, ia kemudian perlahan membuka mulutnya dan cahaya hitam mengembun di dalamnya. Meskipun mulut ular 7 warna itu tidak besar, itu mirip dengan lubang hitam,
kekuatan hisap yang mengerikan meledak, melahap aura mematikan yang deras ke dalam tubuhnya dalam satu tegukan. Setelah melahap aura kematian yang deras, ular 7 warna itu tidak menunjukkan tanda-tanda korosi, itu tetap hidup. Ketika Mu Chen, Lin Jing dan Nine Nether melihat adegan ini, mereka terkejut, karena mereka tidak menyangka ular 7 warna itu begitu tangguh sampai-sampai bisa melahap aura maut. Setelah melahap aura maut, ular 7 warna membuka mulutnya dengan suara mendesis dan lubang hitam naik dengan kilau hitam keluar dari lubang hitam dan mengikat dirinya ke naga sebelum kekuatan isap meledak, perlahan menarik naga ke atas dan ke dalam lubang hitam. Meskipun naga itu berjuang keras, ia tidak bisa melepaskan diri setelah kehilangan kecerdasannya. Sebaliknya, saat berjuang, gaya menjadi lebih kuat sebelum ditarik ke dalam lubang hitam. Naga itu langsung menghilang setelah ditarik ke dalam lubang hitam sebelum ular 7 warna itu membuka mulutnya dan menelan lubang hitam itu juga. Ular itu mengeluarkan sendawa sebelum perlahan melayang kembali dan mendarat di tangan Xiao Xiao, sebelum menggali ke dalam lengan bajunya. Mu Chen dan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini. Baru saja beberapa menit dan Exotic Corpse Dragon ditangani. Meskipun naga mayat eksotis itu tidak memiliki kecerdasan, itu pasti bisa dibandingkan dengan penguasa kelas 9 yang disempurnakan. Jika mereka menghadapinya, mereka harus meluangkan waktu untuk itu, tetapi itu begitu mudah ditangani oleh ular 7 warna. Binatang surgawi apa ini? Mu Chen mau tidak mau mengajukan pertanyaan. Ini adalah 7 warna surga menelan piton. Ini bukan binatang surgawi dari dunia 1000 besar, tetapi ketika tumbuh, itu akan dapat dibandingkan dengan binatang surgawi tingkat atas di dunia 1000 besar. Xiao Xiao menjawab. Lin Jing berbicara dengan rasa ingin tahu dalam nada suaranya. Saya telah mendengar dari ayah saya bahwa salah satu nyonya dari wilayah api tanpa akhir memiliki ular misterius yang dapat melahap langit dan bumi. Dia juga telah melahap penguasa tingkat bumi yang lebih besar, dan selanjutnya dikabarkan bahwa bahkan orang-orang dari klan naga akan sangat ketakutan jika mereka bertemu dengannya. Itu ibuku, Xiao Xiao mengungkapkan senyum cerah sambil melanjutkan. Tapi ular ibuku bahkan lebih menakutkan. Alasan mengapa milikku bisa melahap Exotic Corpse Dragon dengan mudah adalah karena dia tidak memiliki kecerdasan dan tidak tahu bagaimana cara menghindar. Kalau tidak, akan mudah baginya untuk menghindari jangkauan melahap. Ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar tentang Heaven Devouring Python tetapi menilai dari kekuatannya, itu pasti akan menjadi eksistensi yang mengguncang dunia setelah dewasa. Wilayah api tak berujung benar-benar luar biasa. Hanya seorang nyonya saja akan sangat menakutkan. Mu Chen bertanya-tanya betapa menakutkannya Kaisar Api itu. Kaisar Api seharusnya bisa dianggap di antara yang teratas bahkan di antara penguasa surgawi. Setelah Xiao Xiao berurusan dengan Exotic Corpse Dragon, dia berjalan menuju tahta dan mengulurkan tangannya. Mutiara naga spiritual perlahan jatuh ke tangannya. Mutiara naga spiritual diletakkan di tangannya sebelum ular 7 warna itu menggali sekali lagi dan melahap mutiara itu. Setelah itu, Mu Chen dan yang lainnya bisa melihat kilau tak terbatas yang berasal dari ular dan rune di atasnya secara bertahap menjadi lebih cerah. Setelah melahap mutiara naga spiritual, piton pemanggil surga tampaknya telah menghabiskan cukup banyak energi, sehingga terkubur ke dalam lengan baju Lin Jing, kelelahan. Mu Chen melihat pemandangan ini dan dalam hati terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa setelah melahap mutiara naga spiritual, bahkan fluktuasi energi spiritual Xiao Xiao tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Sepertinya seharusnya ada hubungan ajaib antara Xiao Xiao dan Heaven Swallowing Python, yang juga memperkuat energi spiritualnya sendiri. Senyum puas muncul di wajah Xiao Xiao, sepertinya efek mutiara naga spiritual cukup bagus. Dia telah mengangkat tangannya dan melihat tanda cahaya di punggung tangannya. Token itu berbentuk naga, yang jelas-jelas merupakan tanda dari Dragon Mansion Lord. Selamat, Mu Chen tersenyum, dengan token tuan rumah naga. Itu berarti Xiao Xiao telah memperoleh kualifikasi untuk pembaptisan. Terima kasih untukmu. Xiao Xiao tersenyum saat dia menghadapi Mu Chen. Jika bukan karena Mu Chen, dia masih akan bertarung dengan Lin Jing dan bahkan dia tidak bisa memprediksi hasilnya. Bagaimanapun, Lin Jing adalah putri dari alam bela diri dan tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kartu truf. Ayo pergi, karena kita telah mendapatkan harta itu,
maka mari kita pergi ke Danau Surgawi. Kata Mu Chen, meskipun dia belum melihat 7 mansion lainnya, dia tidak punya niat untuk mencari mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya bagi mereka untuk mendapatkan lebih banyak token dan bahkan mungkin menarik permusuhan dari kekuatan lain. Jika mereka menyebabkan kemarahan publik, maka itu pasti akan menjadi masalah yang merepotkan. Lagi pula, setiap kelompok di sini memiliki penguasa bumi asli yang berdiri di belakang mereka dan jika mereka memprovokasi terlalu banyak, bahkan Mandala akan berada dalam masalah. Ketiga wanita itu menganggukkan kepala. Karena mereka sudah mendapatkan tokennya, maka mereka pasti tidak akan serakah dengan tujuan mendapatkan harta dari Mansion Lords lainnya juga. Dengan demikian, mereka berempat segera bergerak dan melayang ke langit, melewati kabut beracun yang lebat saat mereka pergi. Semakin banyak orang berkumpul di luar Pulau Naga. Lagi pula, ada terlalu banyak pulau terapung di Istana Surga Kuno dan akan memakan waktu terlalu lama jika mereka mencarinya satu persatu. Karena Pulau Naga ini telah terungkap, maka mereka secara alami akan berkumpul di sini. Di sudut lain pulau, ada pesta besar yang menempati lokasi yang dekat dengan pulau dan bahkan membentuk garis yang menghalangi siapapun untuk mendekati mereka. Meskipun semua orang tidak senang dengan tindakan mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu karena formasi party ini terlalu mempesona dan mengejutkan. Dalam kelompok lusinan, setidaknya ada hampir 10 di Pinnacle Nin Great Sovereign dan semuanya bereputasi baik di benua Gridlaw, peringkat di top 50-an. Terutama pria berjubah emas di antara party, dia memiliki wajah tampan dengan pembawaan yang tenang. Saat dia tersenyum, akan ada tekanan kuat yang dilepaskan yang membuat orang lain meringkuk. Orang itu adalah putra mahkota kekaisaran Xia, Xia Yu. Putra mahkota, apakah kita akan masuk? Seseorang berbicara di samping Xia Yu. Ketika Xia Yu mendengar kata-kata orang itu, dia dengan lembut tersenyum. Biarkan yang lain melakukan penyelidikan, jika ada yang berhasil keluar, maka kami akan mengundang mereka untuk berbicara. Ketika ahli itu mendengar jawaban Xia Yu, mereka tiba-tiba mengerti. Karena Xia Yu benar-benar kejam, hanya dengan menjaga di sini, harta apapun dari Pulau Naga akan jatuh ke tangan mereka. Karena itu masalahnya, maka biarkan orang-orang malang itu yang melakukan penyelidikan. Xia Yu tersenyum dan tepat ketika dia akan berbicara, hatinya tiba-tiba bergetar dan dia menyipitkan matanya sambil melihat kabut tebal. Dia bisa melihat beberapa gerakan sebelum siluet terbang keluar. Ketika Xia Yu melihat siluet itu, dia pertama kali tercengang sebelum senyum mengejek muncul di sudut bibirnya. Itu sebenarnya anak nakal Mu Chen, sepertinya keberuntungan orang itu tidak terlalu baik. Ketika Mu Chen melakukan perjalanan melalui kabut beracun yang tebal, hal pertama yang dia rasakan adalah tatapan tajam yang menatapnya dan dia mengerutkan alisnya sebelum dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xia Yu. Xia Yu memiliki senyum tergantung di sudut bibirnya tapi dia tidak menyembunyikan ejekan. Terbukti, dia juga merasa sedikit terkejut dengan melihatnya di sini. Mu Chen pertama kali merasa terkejut saat melihat Xia Yu sebelum kembali ke sikap tenangnya, namun, ada kilatan tajam di kedalaman matanya. Xia Yu memiliki niat buruk dalam perjalanan ke Istana Surga Kuno dan mencoba untuk menghancurkan jalan mereka, membunuh mereka dalam turbulensi luar angkasa yang benar-benar ganas. Haha, saudaramu, sepertinya kamu telah mendapatkan panen di Pulau Naga. Saya ingin tahu apakah Anda bisa datang dan mengobrol. Xia Yu memandang Mu Chen dari jauh dengan senyum lembut. Lusinan orang di sekitar Xia Yu memandang Mu Chen dengan tatapan sakit, seolah-olah mereka sedang melihat mangsa yang jatuh ke dalam perangkap mereka. Secara alami, alasan mengapa mereka memiliki kepercayaan diri seperti itu adalah karena formasi mereka, yang sedikit sangat kuat, dengan hampir 10 di antara 50 antop peringkat elit dengan kekuatan di Pinnacle Nin Great Sovereign, belum lagi Xia Yu yang lebih menakutkan, yang menduduki peringkat keempat dengan kekuatan penguasa kelas 9 yang disempurnakan, eksistensi tingkat atas di antara generasi muda di benua Gridlaw. Mu Chen hanyalah penguasa kelas 9 awal, yang bisa dengan mudah ditangani. Berdiri di belakang Xia Yu, Xia Hong dengan kejam menatap Mu Chen dengan kegembiraan memenuhi matanya, dia sudah berpikir tentang bagaimana menghadapi Mu Chen. Di sudut lain pulau, ketika semua orang melihat ini, dalam hati mereka menggelengkan kepala dan menatap Mu Chen dengan tatapan menyedihkan. Orang itu benar-benar malang.
Dia segera menerobos masuk ke pesta Xia Yu. Dengan karakter Xia Yu, tidak masalah jika Mu Chen mendapatkan sesuatu dari Pulau Naga, dia pasti akan sangat menderita. Mu Chen tersenyum ke arah Xia Yu sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu mengenalmu, lupakan saja. Mendengar jawaban Mu Chen, Xia Yu tercengang sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kamu bodoh, apakah kamu pikir Bro Tersia meminta pendapatmu? Seorang pria dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekelilingnya memandang Mu Chen dengan tatapan ganas dan tersenyum sinis. Karena kamu tidak akan patuh datang ke sini, maka biarkan aku mengundang kamu. Energi spiritual yang kuat meledak dari pria itu dan menilai dari level itu, dia telah mencapai penguasa kelas 9 puncak. Selanjutnya, orang ini bukan penurut. Dia berada di peringkat 50 besar peringkat elit. Pria itu mengambil langkah dan dia muncul di hadapan Mu Chen dengan cahaya spiritual melonjak di telapak tangannya dan cahaya itu menjadi selebar 100 kaki saat terbang dengan maksud untuk menangkap Mu Chen. Ketika pria ini bergerak, itu menyebabkan keributan di wilayah ini. Itu peringkat ke-50, tangan spiritual hebat, Lu Qiyu. Tubuh fisik Lu Qiyu sangat kuat. Dia pernah menghancurkan 3 penguasa kelas 9 sampai mati dengan tinjunya. Bocah itu juga tidak tahu luasnya surga untuk berani membantah Xia Yu. Kali ini, saya khawatir bahkan jika dia menyerahkan hartanya, dia masih akan lumpuh. Di bawah seruan, Mu Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat tangan dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Pada saat berikutnya, kilau emas menyembur dari tubuhnya dan raungan naga dan tangisan Phoenix bergema. Naga sejati dan Phoenix muncul di lengan kanannya dengan cakar naga dan sayap Phoenix terentang, membungkus 5 jari Mu Chen. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledak mirip dengan semburan dari lengan Mu Chen. Mu Chen mengepalkan tangan tanpa ekspresi dan kilau emas membubung ke langit, berbenturan dengan telapak tangan yang terbang di atasnya. Kamu mencari kematian. Ketika Lu Qiyu melihat bahwa Mu Chen benar-benar berani berbenturan dengannya, dia mengungkapkan senyum buas tetapi segera setelah itu, matanya tiba-tiba menyipit. Itu karena dia menyadari kekuatan mengerikan sedang menyapu dari kepalan tangan bocah itu dan dia samar-samar bisa mendengar raungan drakonik dan tangisan burung Phoenix juga. Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat meledak di langit, menyelimuti radius 1000 kaki. Banyak orang menyaksikan sumber benturan dan mengalami perubahan ekspresi, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itu karena mereka benar-benar melihat siluet Lu Qiyu menderita benturan keras dan meledak dalam keadaan menyedihkan. Lu Qiyu benar-benar terpesona oleh Mu Chen, yang hanya seorang penguasa kelas 9 awal, dengan kepalan tangan. Bagaimana mungkin, banyak orang mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak percaya bahwa pemandangan di depan mereka ini nyata. Mereka berharap Mu Chen menjadi orang yang dilumpuhkan oleh Lu Qiyu. Namun, tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, siluet Lu Qiyu meledak dan Xia Yu juga menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Segera, dia mengulurkan tangannya tanpa emosi dan sosok Lu Qiyu tampak seperti dipegang oleh tangan besar dan tidak bisa mundur lebih jauh. Haha, benar-benar tangguh. Xia Yu samar-samar tersenyum ke arah Mu Chen, tapi tidak ada banyak riak di wajahnya, karena Mu Chen masih tidak akan bisa lepas dari situasi saat ini. Meskipun Lu Qiyu cukup mampu, ada beberapa di tingkat Mu Chen di pesta mereka. Serahkan harta karun dari Pulau Naga dan potong lengannya. Kalau begitu, aku bisa membiarkanmu pergi. Xia Yu menurunkan matanya saat dia berbicara dengan santai. Mu Chen dengan ringan tersenyum menanggapi ini. Tetapi dia tidak berbicara. Namun, sikapnya telah berbicara tentang keputusannya. Kilau dingin berkumpul di mata Xia Yu dan dalam pandangannya, Mu Chen sangat bodoh. Dia tidak bisa melihat situasinya saat ini dan ingin memasang sikap percaya diri, yang pasti dia sedang mencari kematian. Dia mengangkat tangannya dan bermaksud agar yang lain melakukan pekerjaan itu. Itu karena dia tidak merasa bahwa Mu Chen memenuhi syarat baginya untuk bergerak sendiri. Tapi ketika Xia Yu mengangkat tangannya, kabut beracun itu berdesir lagi dan 3 siluet terbang keluar dan berhenti di samping Mu Chen. Mu Chen, kemampuan Anda untuk menarik masalah terlalu kuat. Anda hanya selangkah di depan kami dan Anda mendapat masalah lagi. Sebuah tawa bergema ketika ketiga siluet itu muncul. Ketiga wanita itu membuat pesta kekaisaran Xia tercengang, tetapi mereka merasa sedikit yakin setelah melihat ketiga wanita itu.
Heh, jadi ada juga 3 wanita cantik. Bocah, apa menurutmu mereka bisa melindungimu? Mengapa Anda tidak menyerahkan harta karun dari Pulau Naga? Mata seorang pria berhidung mancung berbinar ketika dia melihat ketiga gadis itu. Dia baru saja berbicara dan kilatan cahaya dingin melintas di mata Xiao Xiao sebelum dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengipasi di udara. Ruang berfluktuasi dan pada saat berikutnya, pria yang baru saja berbicara menderita tamparan dengan sidik jari berdarah di wajahnya, menyebabkan dia berputar setengah lingkaran dari tamparan. Ketika para ahli dari Kekaisaran Xia melihat ini, mereka dengan marah menatap Xiao Xiao. Karena mereka tidak menyangka bahwa Xiao Xiao akan berani bergerak melawan salah satu dari mereka dalam situasi ini. Namun, hanya Xia Yu yang sedikit mengernyitkan matanya ketika dia melihat betapa misteriusnya tamparan itu meskipun terlihat biasa saja. Kecantikan itu jelas bukan lawan yang mudah. Hehe, kami memperoleh harta Pulau Naga melalui usaha kami, mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Lin Jing dengan ringan tersenyum. Xia Hong, yang lengannya dihancurkan oleh Mu Chen, tersenyum menakutkan di belakang Xia Yu. Kenapa harus kamu? Karena kami lebih kuat darimu. Kakak kekaisaranku adalah murid naga emas dari Istana Surga Kuno. Pidato itu telah menyebabkan keributan dan banyak orang memandang Xia Yu dengan tatapan yang sedikit dihormati. Itu karena siapapun yang datang ke sini telah memperoleh plakat identitas, jadi mereka tahu status apa yang dimiliki murid naga emas di Istana Surga Kuno. Xia Yu tidak berbicara sambil menatap kelompok 4 Mu Chen. Samar-samar, dia merasa sedikit tidak nyaman. Kelompok Mu Chen memandang Xia Yu dengan heran, karena mereka jelas tidak menyangka bahwa Xia Yu dapat memperoleh status murid naga emas, yang lebih tinggi dari Su Qingyin. Namun, mereka berempat hanya sebentar dimulai. Mereka tidak seperti orang lain dengan rasa hormat dalam tatapan mereka. Sebaliknya, mereka bertukar pandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Murid naga emas, Lin Jing adalah yang pertama tertawa dan Mu Chen tahu bahwa dia akan dengan kejam menamparkan wajah mereka dari senyum ini. Memang, seperti yang dia duga, kilau emas berkedip di tangan Lin Jing dan dia dengan lembut melambaikannya. Seketika, pilar emas membubung ke langit dengan naga emas melingkari pilar. Pilar emas menyebabkan para ahli Kekaisaran Xia tercengang sebelum mereka pulih dan melihat plakat emas di tangan Lin Jing dengan takjub. Bahkan Xia Yu tidak bisa membantu mengubah ekspresinya. Itu plakat murid naga emas, banyak orang berseru. Siapa yang menyangka wanita cantik ini mendapatkan status murid naga emas? Xiao Xiao mengedipkan matanya pada adegan ini dan memberi Xia Yu senyum mempesona sebelum sebuah plakat emas muncul di tangannya bersama dengan pilar emas yang menjulang ke langit. Melihat tindakan keduanya, Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Dia melihat ekspresi Xia Yu, yang berubah menjadi lebih tidak enak dipandang, dan merasakan kegembiraan mengalahkan seekor anjing yang sedang jatuh. Jadi, dia menjentikkan jarinya dan sebuah plakat emas muncul juga. 3 pilar emas melonjak ke langit dari pesta Mu Chen dan keributan yang ditimbulkannya sangat mengejutkan. Di sisi lain, pesta dari Kekaisaran Xia tercengang, bahkan wajah Xia Hong menjadi pucat. Dia hanya berpikir tentang ingin menggunakan status murid naga emas untuk sedikit menekan moral pihak lain. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa tidak hanya moral pihak lain tidak terpengaruh. Mereka bahkan mengeluarkan 3 plakat naga emas. Mu Chen tersenyum saat dia melihat Xia Hong yang pucat sebelum melihat wajah Xia Yu yang tidak sedap dipandang dan mengungkapkan senyum lembut. Murid naga emas, kebetulan sekali. Kita juga satu. Terima kasih telah menonton.